Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim ma'rifat. Mari kita ngaji ma'rifat dengan uraian ilmiah dan presisi tinggi. Baik, karena banyak pertanyaan tentang Rasulullah, maka kami jawab di sini. Karena terus terang saja saya ini males kalau membalas dengan ketikan jari, dan tentunya itu pasti sulit dipahami karena memang membutuhkan pemahaman yang dalam. Imajinasinya harus main ya. Jadi Rasul itu adalah bahasa Arab yang artinya itu adalah utusan ya. Sedang utusan itu bermacam-macam ya, bisa utusan presiden, bisa utusan gubernur, bisa utusan bupati dan lain sebagainya. Maka perlu diperjelas lagi bahwa utusan Allah itu disebut dengan Rasulullah ya. Sampai di sini. Apakah Rasulullah itu makhluk? Bukan ya. Itu sama halnya dengan mandat. Dan pastinya mandat itu ada yang memberi mandat dan ada yang diberi mandat. Ya, tentunya orang yang diberi mandat pasti dipilih mana yang mampu, betul? Tetapi ingat, bahasa Rasul itu untuk sebutan pada zaman Nabi ya. Jadi kalau kita sebut dengan Rasul Presiden, Rasul Gubernur, Rasul Bupati, ya nggak boleh ya, walaupun artinya itu sama ya, sama-sama dengan utusan, tidak boleh ya. Oke, sekarang kita pahami dulu konsepnya. Karena ilmu apapun, kalau kita itu paham dengan konsepnya, paham dengan blueprintnya, pasti tidak bingung. Pegang ini ya. Ini untuk ilmu apa saja. Contoh nih, saya ini seorang TNI. Kebetulan saya ini di bidang perencana penyelenggaraan latihan ya, staf operasi lah ya. Jadi saya ini harus bisa menjadi konseptor dalam sebuah latihan ya. Bagaimana tahap-tahapnya, bagaimana keadaan umum, keadaan khusus untuk menentukan strateginya ya, kemudian peralatan apa saja yang kita gunakan, kemudian waktu jam J-nya bagaimana ya, kita imajinasikan, kita visualisasikan ya, agar tercipta kenyataan sebuah latihan ya. Harus detail, harus tuntas ya. Maaf ya, ini saya hanya bermaksud untuk menginspirasi saudara-saudara ya. Kita ini wajib cerdas ya. Baik ya, kita kembali ke tema, masuk ke aplikasi ya. Wakil rakyat tersebut dengan presiden, gubernur, bupati ya. Itu manusia bukan? Bukan ya, itu adalah jabatan ya. Siapakah manusia yang mendapat jabatan itu? Pastinya pertanyaan itu belum lengkap ya, masih timbul pertanyaan lagi. Periode keberapa? Betul ya? Oke, lanjut. Siapakah presiden pertama bangsa Indonesia? Kalau ini bisa dijawab, Bapak Soekarno. Kalau saat itu Bapak Soekarno kita panggil Pak Presiden, boleh tidak? Boleh, karena masih menjabat ya. Tetapi ketika Bapak Soekarno sudah purna, presiden dijabat oleh Pak Soeharto, apakah Pak Soekarno bisa lagi disebut dengan Pak Presiden? Enggak bisa ya, panggilnya itu mantan presiden atau pernah menjadi presiden ya. Apakah presiden wafat? Tidak, karena itu bukan makhluk. Yang mati itu Pak Soekarno ya.
manusianya, pembawa jabatannya. Paham di sini? Ya, masuk ke inti. Utusan Allah disebut Rasulullah, ya. Tetapi kenapa jika ada pertanyaan siapakah Rasulullah, pasti yang ada di benak Anda, yang ada di otak Anda, pasti jawabannya Nabi Muhammad, ya. Karena Anda tidak paham dengan konsep, ya. Inilah kebodohan yang turun-menurun menjadi dogma, ya. Jadi Rasulullah itu bukan makhluk, jadi tidak pernah mati, ya. Siapakah Rasulullah pertama? Nabi Adam. Siapakah Rasulullah yang bisa membelah laut? Nabi Musa. Siapakah Rasulullah pada tahun 570 Masehi yang mendapatkan julukan Arwahul Muqaddasah Kamil Mukamil sebagai penutup para nabi? Nabi Muhammad, ya. Apakah Rasulullah wafat? Tidak, itu bukan makhluk, ya. Siapakah yang wafat? Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu yang wafat, ya. Manusia pembawanya, ya. Apakah Rasulullah atau utusan Allah masih ada? Ada, ya. Itu sebagai penghubung antara dunia akhirat, ya. Selama masih ada dunia ini, selalu ada seorang utusannya, ya. Itu adalah sebagai penghubung, sebagai penghantar. Ketika kita itu berselawat, itulah berselawat kepada seorang utusan, ya. Siapakah pembawanya setelah Nabi Muhammad wafat? Ulama warasatul anbiya, bisa disebut walia mursida. Inilah rajanya manusia. Hanya ada satu di setiap zamannya. Bukan juga utusan Allah itu ada di setiap manusia. Bukan, ya. Kalau potensi, ya. Potensi itu bibit. Bibit itu bisa jadi, bisa gagal. Bibit itu bisa dipakai, bisa tidak. Paham sampai di sini? Demikian yang saya sampaikan. Ini adalah praktek Thariqah Naqsabandiyah Qulubiyah Nusantara. Ilai anta maksudi waridho kampat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.